Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hari Matahari di POTSI, Podcast Sistem Informasi. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa ya. Tentunya mahasiswa sekalian tidak asing lagi nih, terutama mahasiswa sistem informasi, karena beliau merupakan dosen kita nih. Jadi, untuk kita nanti akan sharing-sharing mengenai beberapa hal tentang pengalaman kehidupan beliau. Beliau ini merupakan Ketua Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal di UIN Raden Patah Palembang, serta beliau merupakan owner di Dapur Marsya dan owner YouTube channel Dapur Marsya. Oke, langsung saja yuk kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Ibu Gusmelia Testiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, adik-adik ya, anak-anak. Ya. Iya, bebas ya Bu. Bebas. Senyamannya. Ya. Oke Ibu, ini kerap atau akrab dipanggil siapa Bu? Ibu Gusmel atau Ibu Meli atau Ibu Gusmelia? Saya lebih nyaman kayaknya dipanggil Bu Meli ya. Oh Ibu Meli, Ya. oke. Oke Ibu Meli, kita berbincang-bincang mengenai pengalaman Ibu saja sendiri ya Bu. Karena saya lihat pengalaman Ibu ini sangat luar biasa ya. CV-nya itu sudah mencapai beberapa lembar, hampir 20 lembar lebih. Wow, berarti luar biasa ya kawan-kawan narasumber kita. Oke Bu, bisa nggak Bu diberi tahu para pemirsa, para sahabat Porsi, gimana Bu pengalaman Ibu sehingga Ibu bisa menjadi seorang dosen di UIN Raden Patah Palembang ini? Oh, kalau pengalaman jadi dosen di UIN itu panjang sekali ceritanya, nggak cukup 4 lembar itu ya. Jadi kalau cerita di podcast ini bisa seharian kita di sini. Wow. Ya, saya di UIN Raden Patah itu tahun 2009. 2009. Oh, 1 Desember 2009. Itu awal menjadi dosen di sini, Bu? Awal menjadi dosen di UIN Raden Patah, tapi menjadi dosen di Sumatera Selatan, Palembang itu di tahun 2002. Wow, jadi saya ke Palembangnya 2001, kemudian jadi dosen di Universitas Swasta tahun 2002. Berarti pengalaman Ibu menjadi tenaga pendidik itu sudah lama ya? Sekarang Dari sudah tahun 2023. 98. Wow, berarti kira-kira sekitar 20 tahun ya Bu? Lebih Wow. kurang ya. Luar biasa ya. Untuk Ibu sendiri ya, kan setiap seorang itu memiliki proses ya Bu. Nah, untuk proses Ibu sendiri kemarin kuliahnya itu Ibu kuliah di mana Ibu, S1 dan S2-nya? Oh, saya SS-nya, SD, SMP, SMA, S1, S2 itu di Sumatera Barat semuanya. Jadi S1 saya di STIMIK IPTK Padang, jurusan atau program studi Teknik Komputer, kemudian S2 saya di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang, masih S1 dulu ya, universitas yang sama tapi udah menjadi universitas, dari sekolah tinggi menjadi universitas, dan ketemu dengan alma mater lagi ya, jadi S2 masih di Padang. Berarti tidak Magister henti-hentinya ilmu ya, komputer ya. Iya, untuk menggali pengetahuan sehingga sekarang menjadi seorang dosen. Oke. Kan Ibu pernah merasakan menjadi seorang mahasiswa. Apa sih Bu pengalaman yang paling berharga saat Ibu menjadi seorang mahasiswa? Apa Ibu pernah mendapatkan nilai dari seorang dosen? Kan kami kan sangat takut nilai yang sangat jelek, apalagi nilai C, D, E. Nah Ibu pernah nggak mengalami hal tersebut? Oh. Ini mengungkit masa lalu yang menyedihkan. Kenapa? Boleh diceritakan. Alhamdulillah saya di seleksi awal penjurusan itu masuk ke program studi atau jurusan teknik komputer ya. Jadi waktu itu kita dipilih untuk satu jurusan teknik komputer dengan mahasiswa yang sedikit ya, dari 4 kelas kalau saya nggak salah di tahun 1994
1 kelasnya untuk teknik komputer dan 3 kelasnya untuk manajemen informatika. Iya. Dan alhamdulillah saya masuk ke jurusan itu dengan teman-teman yang pintar-pintar semua, tapi nilai saya itu termasuk yang paling bawah. Berada di antara yang terbaik, ya. Ibu. Perkuliahan saya jalani selama 4 tahun dengan tidak ada gagal ya, alhamdulillah tidak ada gagal tapi dengan nilai cukup ya, dengan nilai memuaskan. Cuma di akhir perjalanan perkuliahan itu saya mendapatkan nilai E. Ya. Itu kenapa Bu alasannya? Bapak, nggak bisa nonton saya Pak. Nggak tahu juga ya. Iya. Jadi itu semua proses dan segalanya ada hikmahnya ya. Jadi di tahun 98 harusnya saya sudah selesai untuk S1 dan skripsi sudah di ACC sama dosen pembimbing. Ternyata pada saat terima KHS saya ada nilai E1 ya. Itu memang ingat ya, tapi itu menjadi motivasi bagi saya untuk saya harus bisa ini mata kuliah ini gitu. Jadi bukan menjadi down, tapi itu motivasi ya. Kalau kita dulu nggak ada yang namanya semester pendek ya, jadi ngulangnya harus tahun depan. Jadi ngulangnya bareng adik kelas yuk. Bareng adik kelas. Jadi pada saat itu di kampus kami itu nggak ada semester pendek. Kemudian kalau ngulang nilai yang terbaru yang diambil. Jadi ya, dan saya pun merasa waktu itu saya mampu untuk menyelesaikan perkuliahan itu, cuman kita nggak bisa terlalu banyak untuk komplain nilai ya, dari mana dapatnya. Jadi ngikut aja dan ngulang, dan alhamdulillah saya jadi dosen ngajar mata kuliah tersebut karena udah ngulang berkali-kali ya, jadi paham jadi apa yang dikerjain. Wow, jadi begitu ya Bu pengalaman Ibu. Nah, jadi sahabat Potsi sekalian, jika kita mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita jangan putus asa ya Bu, jangan down, karena hal tersebutlah kita buat untuk memicu agar kita bisa lebih semangat lagi belajar. Karena kalau tidak ada kegagalan, kita tidak mungkin menjadi orang yang luar biasa ya Bu, seperti Ibu Meli. Seperti Ibu Meli. Iya Bu, soalnya ingat dari awal masuk Bu Gusmel, Ibu Meli. Oke. Tadi kita berbicara tentang pengalaman Ibu sebagai seorang mahasiswa. Nah, sekarang Ibu menjadi ketua ya Bu di lembaga pendampingan sertifikat halal ya Bu. Lembaga pendamping proses produk halal. Nah, mulai kita berbicara kembali mengenai pengalaman Ibu atau proses Ibu sehingga Ibu itu bisa menjadi seorang ketua di lembaga pendampingan proses sertifikat halal tersebut Bu. Ya, lembaga pendamping proses produk halal. Ya, itu di awal ada pelatihan untuk TOT pendamping ya, yang diadakan oleh BPJPH. Kebetulan saya dari Fakultas Sains dan Teknologi sertakan, ditugaskan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi untuk yang mana kita sebelumnya sudah ada yang namanya Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Iya. Nah, jadi karena kita mengikuti pelatihan tersebut, jadi kita bisa melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha yang mau mengurus sertifikat halal. Nah, kebetulan di tahun 2022 itu kita bentuk lembaga, lembaga pendamping proses produk halal. Nah, di lembaga pendamping proses produk halal ini ya harus orang-orangnya yang sudah mengikuti pelatihan tersebut. Nah, saya ditugaskan oleh rektor untuk menjadi ketua di lembaga tersebut, gitu. Dan di bawah lembaganya itu ada 199 pendamping proses produk halal. Wow. Se-Sumatera Selatan. Luar biasa. Berarti Ibu langsung ditunjuk ya Bu? Oleh rektor? Oh, kita ditugaskan. Ditugaskan. Ya. Nah, untuk proses mendapatkan sertifikat halal Bu,
Kan seandainya kita ingin membuat sebuah produk nih Bu, misal produk keripik atau pempek ya Bu. Nah itu gimana Bu proses sehingga kita mendapatkan sertifikat halal Bu? Oh ya, kita harus punya NIB namanya untuk syarat pengurusan sertifikat halal itu. Jadi untuk pengajuan sertifikat halal itu ada 2 cara ya pengajuannya, ada namanya pengajuan reguler dan ada pengajuan self declare. Nah di lembaga pendamping proses produk halal ini hanya mengurusin yang self declare. Nah, jadi mana yang memang kita sebagai pelaku usaha mengakui bahwa produk kita itu memang halal. Jadi pengajuannya syaratnya NIB, nomor induk berusaha, kemudian KTP, kemudian menjelaskan bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang tersertifikat halal. Kemudian proses-prosesnya proses sesuai dengan proses halal. Kalau prosesnya itu Bu secara online atau offline? Untuk pengajuannya online. Ya, tapi untuk verifikasi dan validasi ke lapangannya ya dilakukan secara offline. Berarti kalau ada masyarakat yang misalnya dari daerah nih, berarti bisa untuk mendaftar secara online ya Bu. Nah untuk verifikasi. Ya, verifikasinya itu berapa lama Bu? Kalau untuk verifikasinya ya 1 hari bisa selesai ya. Cuma itu ada pelaporan ke pusat ya melalui aplikasi Si Halal, dicek oleh BPJPH dan difatwakan nanti oleh Komisi Fatwa melalui tim di Komite Fatwa. Oh begitu ya Bu. Nah ini saya dapat info ya Bu, bahwasanya katanya 2024 itu harus ada produk yang harus bersertifikat halal ya Bu. Ya benar itu Bu. Nah itu produk apa saja Bu? Semua produk. Semua produk. Jadi produk kalau wajib bersertifikat pengusaha halal. untuk membuat sebuah produk harus memiliki sertifikat halal ya Bu. Nah ini ditanyakan, bagaimana Bu jikalau pengusaha tersebut pada tahun 2024 belum mendapatkan sertifikat halal, apakah beliau tersebut masih bisa Bu memasarkan produknya itu? Produknya nggak bisa lagi dipasarkan. Jadi yang bisa beredar itu hanya produk yang sudah bersertifikat halal. Oh jadi tapi kebijakan itu belum tahu kita ya pelaksananya bagaimana untuk ke depan. Berarti kita harus mempunyai sertifikat halal Bu agar bisa memasarkan produk kita. Nah ada pertanyaan lagi Bu, gimana untuk mengenai daerah yang 3T, dalam artian terdepan, terpencil, dan tertinggal? Mungkin mereka akan kesulitan untuk mendaftar sertifikat halal ini, apalagi terdapat kendala jaringan misalnya Bu. Nah itu saran Ibu gimana Bu untuk mereka? Kita di lembaga pendamping ini ada LP3H ya disingkatnya. Itu ada 999 pendamping yang sudah latihan dan ada beberapa tambahan ya dari penyuluh agama Islam se-Sumsel, Sumatera Selatan. Nah itu di daerah-daerah itu ada semua ya, setiap daerah itu ada semua pendampingnya. Oh berarti ada pendamping ya Bu? Jadi nanti akan didampingi oleh P3H-nya, pendamping proses produk halal. Oh berarti kalau di Sumsel ini pendampingnya tuh ada berapa Bu sekitarnya? Kalau yang untuk LP3H kita yang sudah tercover dari awal itu 199. Tetapi ada baru pelatihan kan lagi proses itu lebih ya, saya tidak memantau maksimal untuk yang dari penyuluhnya soalnya belum ada laporan ke kita berapa totalnya. Berarti yang sudah proses pelatihan itu ada 199 Ibu. Yang sudah menjadi pendamping dan sudah menjadi jalan. 199 orang, lumayan banyak ya Bu. Untuk biaya, ada nggak biaya untuk mendaftar? Gratis. Jadi pemerintah memberikan fasilitas namanya Sehati, sertifikat halal gratis. Jadi untuk tahun itu berlaku dari tahun 2021 ya. 2021 setahun habis, kemudian Sehati 2022. Sehati. Ya,
kodenya Sehati. Jadi di tahun 2022 itu kodenya Sehati 22. Di tahun 2023 itu kodenya Sehati, itu merupakan sertifikat halal gratis yang diberikan oleh pemerintah. Iya. Dan kuotanya sangat banyak sekali. Berarti untuk mendapatkan sertifikat halal ini mudah ya Bu? Karena sekarang sudah gratis. Iya, iya. Atau sebelumnya itu berbayar Bu? Sebelum ada program gratis ini? Kayak saya kurang paham ya, berapa itu. Untuk proses sertifikat halal ini tentunya pasti ada lolos atau tidaknya ya Bu? Ya, itu makanya ada sidang komisi ya, sidang komisi fatwa. Itu menentukan apakah ini bisa diterbitkan sertifikat halalnya atau tidak. Berarti ada pengecekan produknya ataukah? Pengecekan produknya dari pendamping sudah dilakukan. Oh, sudah dilakukan ya, Ibu? Sudah dilakukan. Kalau jenis-jenis produknya tuh kayak gimana Bu? Contohnya produk yang tidak bisa dimasukkan dalam sertifikat halal? Atau dari namanya atau dari jenisnya? Semua produk itu bisa diajukan ya, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, bahan-bahan haram otomatis tidak akan mendapatkan sertifikat halal. Kemudian dari namanya ya, kemudian dari rasa, dari kemasannya, kemudian dari simbol-simbol yang digunakan, dan penggunaan bahan-bahannya itu. Oh, berarti kalau misalnya kita mau buat sebuah keripik ya Bu, jadi bahan-bahannya, bumbu-bumbunya tuh harus bersertifikat halal juga ya? Iya, harus bersertifikat. Misalnya ada garam, garamnya harus garam yang sudah sertifikat halal. Kalau misalnya garam yang digunakan oleh pelaku usaha itu belum bersertifikat halal, berarti diminta untuk mengganti bahan tersebut. Tapi harus konsisten pelaku usahanya, jangan sampai pada saat pengurusan sertifikat halalnya menggunakan bahan A, sudah diverifikasi dan validasi dan sudah keluar sertifikatnya, ternyata menggunakan bahan yang berbeda. Ya, itu harus konsisten sih pelaku usahanya. Kalau tugas Ibu sendiri gimana Bu menjadi pendamping sertifikat halal itu? Mendampingi si pelaku usaha sampai dapat ya, sampai dapat sertifikat. Ya, sampai dapat sertifikat halal. Jadi untuk mendapatkan sertifikat halal itu sekarang sudah ada program gratis ya kawan-kawan, dan pendampingnya ini sudah ada di depan kita, Ibu Meli. Salah satu pendamping. Ya, salah satu pendamping. Nah ya Bu, kan Ibu ada sebuah produk ya Bu, yang sudah bersertifikat halal. Nah Ibu kan sebagai pendamping. Nah berarti Ibu harus mempunyai pendamping juga ya Bu? Kalau kita sebagai pelaku usaha, kebetulan saya juga sebagai pendamping, saya nggak boleh dampingi diri sendiri ya. Oh, berarti harus ada pendamping ya? Nah di sebuah usaha itu juga harus ada yang namanya penyelia halal yang mendampingi si pelaku usaha di perusahaannya gitu ya. Kalau pendamping itu memverifikasi sebenarnya apa yang akan diajukan oleh si pelaku usaha dan penyelia halalnya. Jadi produk saya, Dapur Marsha, itu yang menjadi pendampingnya yang lain. Oh ya. Iya. Berarti harus punya pendamping. Jadi ya Bu? tidak boleh jeruk makan jeruk. Iya. Nah tadi bicara tentang Dapur Marsha, Ibu menjadi owner kan di sana? Ya. Owner Dapur Marsha. Nah Ibu terinspirasi dari mana Bu bisa menjadi seorang konten YouTube, menjadi konten masak-masak di YouTube Dapur Marsha itu? Ada terinspirasi dari seseorang nggak Bu? Enggak. Gini, Dapur Marsha itu untuk usaha kuliner ya. Jadi karena Ibu memang hobinya sebenarnya makan sih. Cuman kalau pinginnya makan aja nggak bisa masak, rasanya kurang ya Bu? Kurang ya, nggak akan dapet apa yang diinginkan. Jadi saya senang masak, senang masak. Makanya ada usaha untuk jualan masak. Jadi produknya pempek dan lauk pauk ya. Nah untuk kegiatan itu saya lakukan ya pada tahun mulainya 2018 sih untuk yang 2018. Ya, untuk yang pempeknya. Nah pada saat corona
itu perkuliahan online dan saya lebih banyak di rumah tahun 2019 ya. Ya, 2019. Nah, itu saya beralih ke lauk pauk. Memanfaatkan waktu ya, Bu. Ya, jadi lauk pauk bisa untuk hari-hari ya, sehari-hari orang makan kayak catering lah ya, tapi khusus untuk lauk. Dan setiap masak untuk mempromokan, kan sisinya PO ya. Setiap masak untuk mempromokan masaknya, saya selalu foto gitu. Apa ya, saya posting, saya foto, posting. Teringat kenapa nggak saya kumpulin untuk jadi ini apa konten YouTube aja gitu kan, bisa bermanfaat ya, masih saya foto gitu. Jadi itu awalnya itu YouTube-nya udah mulai tahun kemarin sih 2021 ya, kalau udah salah 2021, tapi terhenti karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ngerjainnya. Nah, saya lanjut lagi di awal tahun ini. Sekarang sudah aktif lagi ya, Bu? Di Februari itu. Di Februari langsung loncat subscribernya, jadi sudah 1000. Wow. 1000 subscriber dalam 1 bulan ya. Nah, teman-teman jangan lupa ya, sekalian ya. sekalian subscribe. Ibu minta subscribe semua. Ya, YouTube channel apa, Bu, namanya? Dapur Marsha. Dapur Marsha. Nah, nanti ada konten-konten tentang masak ya, Bu, banyak. Tentang masak. Nah, tadi ada produk, Ibu sudah buat produk pempek ya, Bu. Nah, itu sudah bersertifikat halal ya, Bu? Sudah. Nah, sertifikat halal ini sendiri ada masa berlaku nggak ya, Bu? Kalau saya urus itu pempek itu berlaku 4 tahun ya. Dari 2022 ke 2 tahun ke depan. 4 tahun ke depan. Tapi ada wacana, cuman saya belum baca ya intinya. Itu bisa seumur hidup dengan adanya evaluasi. Oh iya. Kalau 4 tahun ya, Bu, berarti nanti ada perpanjangan? Ada perpanjangan. Itu memerlukan biaya nggak, Bu, perpanjangan sertifikatnya? Kalau nanti ada fasilitas gratis lagi dari pemerintah, atau mungkin fasilitas dari fasilitator yang lain yang bisa gabung, itu ya tetap gratis. Tapi kalau misalnya nggak ada fasilitas lagi, ya bisa berbayar. Bisa berbayar ya, Bu, tergantung program pemerintahnya. Untuk Ibu sendiri, cara memanajemen waktu, Bu? Ibu kan sebagai seorang dosen juga, sebagai seorang konten kreator, sebagai seorang pembimbing sertifikat halal juga, tentu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan waktu ya, Bu. Nah, Ibu sendiri bagaimana, Bu, untuk memanajemen waktu tersebut? Alhamdulillah untuk manajemen waktu saya agak disiplin ya, untuk ngatur waktunya. Ya, kalau misalnya pada saat saya ngajar ya, itu kontennya bagaimana, konten itu kan bisa ditumpuk ya. Iya, benar. Satu hari itu bisa ditumpuk berapa gitu, berapa video gitu. Jadi untuk ngatur waktu ya, jadwal kuliah jangan sampai, saya nggak pernah yang namanya telat untuk masuk ngajar. Iya, ya. Disiplinnya. Ya, jadi untuk kegiatan lain di luar kampus itu saya kerjainnya malam. Oh, malam? Ya. Berarti malam itu bisa beberapa konten Ibu buat? Malam itu bisa, kalau masak itu saya tiap hari masak. Setelah masak saya videoin. Pada saat masak saya videoin. Oh, iya. Ya, itu proses itu kalau misalnya tiap hari itu paling 1 konten ya. Nah, kalau yang bisa numpuk banyak itu hari Sabtu sama Minggu gitu ya. Memanfaatkan waktu tadi ya, Bu. Iya. Ya, selagi nggak ngajar di kampus. Jadi ngajar jangan diganggu. Jangan diganggu. Karena itu kewajiban ya, Bu, sebagai seorang dosen, tenaga pendidik. Nah, Ibu sendiri senang membuat konten masak ya, Bu. Itu apa, kemampuan masak Ibu itu sudah dari kecil atau Ibu tuh belajar dari tutorial, gimana, Bu? Oh, enggak. Saya sebenarnya nggak pinter masak ya. Cuma ingin pinter masak. Iya, ya. Belajar berarti. Kalau masak harian itu dari ibu saya. Ibu saya pinter masak. Jadi kalau untuk masak harian itu resep-resep dan caranya dari ibu. Tapi kalau untuk belajar apa kayak pempek ya, kami nggak pernah bikin pempek kalau di Padang ya. Jadi kalau kayak pempek itu saya kursus belajar pempek. Kalau belajar yang lain ya kursus kayak
di macam-macam tempat ya. Saya selalu kursus masak. Oh berarti di balik ibu buat konten itu ibu juga mengembangkan diri melalui kursus ya Bu. Kursus. Benar sekali, berarti ibu ini selalu mencari sebuah pengalaman ya Bu dari setiap waktu, karena waktu adalah emas. Benar ya Bu? Jadi jangan sampai waktu itu terlewatkan untuk mencari kesempatan. Karena kesempatan ada untuk mendapatkan kesempatan. Iya, benar. Nah, ibu sendiri menjadi seorang konten kreator YouTube. Nah, proses membuat konten-konten tersebut, apakah ibu sendiri yang ngedit video atau ya Bu, boleh nggak ibu ceritakan sedikit kepada pemirsa semua? Saya cuma jadi aktornya aja. Ya. Berarti ada. Jadi kalau rekam kemudian nyimpen proses itu saya, tapi kalau untuk edit suami. Wah, partner ya Bu? My husband. Ya. Kalau motivasi, ada nggak Bu motivasi sehingga ibu selalu selalu mencari sebuah pengalaman, atau itu muncul dari ibu sendiri untuk bertekad? Pada saat kita berbagi satu, pada saat kita berbagi satu ke orang lain, kita akan mendapatkan banyak dari orang lain. Luar biasa. Berarti seperti itu ya Bu motivasinya, sehingga ibu sekarang terus mencari sebuah pengalaman. Kita berbicara tentang apa lagi ya Bu? Soalnya pengalaman ibu nih sangat banyak, ibu sangat luar biasa. Gimana kalau berbicara tentang, kan ibu sekarang mengajar di sistem informasi ya Bu? Iya. Gelar ibu sendiri Magister Komputer. Nah, kita berbicara ibu awal terjun ke dunia teknologi itu gimana Bu? Sehingga ibu itu berminat untuk terjun ke jurusan yang berhubungan dengan teknologi. Oh, dari awal berarti ya? Iya. Sejarah ini ya? Iya. Cita-cita saya bukan jadi dosen. Jadi apa Bu? Saya cita-citanya di dokter gigi. Tapi nggak kesampaian gitu. Ya, jadi dulu namanya Sipemaru namanya ya, Sipemaru, sama sekarang itu SNPTN gitu ya. Dapat Sipemaru. Undangan pun dulu ilmu komputer, tapi nggak masuk gitu. Jadi saya tes Sipemaru itu kedokteran gigi USU sama kedokteran gigi UI. Jadi memang pinginnya untuk dokter gigi. Iya. Tapi karena nggak lulus ya, saya memang seneng belajar komputer, karena waktu tahun 94 itu komputer sangat baru sekali ya. Iya benar Bu. Jadi masih barang atau hal baru yang kita harus kenal ini loh. Iya gitu benar-benar. Waktu SMA ibu kursus komputer dan saya tertarik untuk mendalami ilmunya. Ilmu komputer Ibu. Dan ada 2 jurusan, ada manajemen informatika waktu itu dan teknik komputer. Saya tertarik untuk pilih teknik komputer. Itu di Padang Ibu? Ya di Padang. Karena saya mikirnya waktu itu hanya teknik komputer itu agak aneh loh gitu. Iya. Jadi ikut teknik komputer, selesai saya ke Palembang tahun 2001, kemudian daftar di perguruan tinggi swasta untuk jadi dosen. Yep. Sempat 8 tahun, dan di tahun 2007-2008 dulu masih dosen bisa S1 ya. Benar. Jadi saya dosennya dengan ijazah S1 2008-2009 ibu kuliah ke Padang. Tamat dari Padang 2009 ada bukaan CPNS ya di dulu IAIN di sini. Bu daftar Ibu? Saya daftar, kemudian dengan ijazah S2, alhamdulillah diterima tahun 2009.
bergabung di Witan Fata, tapi mulai ngajarnya itu di sistem informasi, masih Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oh, masih bergabung dengan dakwah? Ya, masih di dakwah. Tapi Ibu posisi diterima di CPNS-nya di Fakultas Tarbiyah, di Pendidikan Matematika. Oh ya. Nah, Ibu bisa terjun ke sini? Sorry, kan emang jurusan Ibu komputer ya, Bu? Yeah. Nah, untuk pengalaman terberat Ibu selama hidup gimana, Bu? Ada nggak, Bu, pengalaman terberat sekali sehingga teringat-ingat terus? Nggak Nggak ada sih ya, Bu? ya. Nggak ada sih. Nggak ada, Ibu. Ya. Kalau yang bikin Ibu terpikir terus, Bu, selama kuliah, Bu, pengalaman kuliah, apa tentang nilai tadi, Bu? Yang cuma satu itu aja ya. Saya mengalami kegagalan di akhir perkuliahan, jadi membuat penambahan jadwal kuliah saya yang tadinya harus 4 tahun menjadi 5 tahun, tapi itu semua ada hikmahnya ya. Iya, dan benar sekali. Dengan itu ya saya bisa mengajar mata kuliah tersebut gitu. Mata kuliah tersebut hanya itu ya kayaknya yang itu ya. Soalnya saya orangnya nggak mau mikir yang membuat kita sakit ya, Bu. So, makanya moto hidup Ibu, penuhi kehidupan dengan senyuman kebahagiaan. Wow. Jadi kita harus senyum terus walaupun kita ada masalah ya. Itu harus diterapkan dalam diri ya, Bu. Karena kalau kita sering memikirkan sebuah masalah, maka kita kasihan juga diri kita ya, Bu. Ibu S1 S2-nya di Padang. Berarti Ibu dari kecil Ibu besar di Padang atau? Saya keluarga di Padang, lahir di Padang, keluarga suami juga di Padang. Kita ngerantau ke sini karena waktu itu memang diterima di perguruan tinggi swasta itu ya. Jadi ngerantau ke sini dan pertama kontrak dulu ya karena nggak ada keluarga ya di sini. Iya, begitulah merantau ya. Iya. Jadi Ibu ngerintis dari awal di Palembang. Di Palembang. Oke, Ibu ada yang ingin disampaikan, Bu, pada sahabat Potsi? Apa ya? Ya khusus untuk mahasiswa ya, ada kesempatan di depan mata itu dengan cepat di-guide ya. Jadi kesempatan itu hanya ada 1 kali. Benar sekali. Jadi kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ya, Bu, karena kalau kesempatan itu datangnya hanya 1 kali. Kalau yang kedua kali itu sudah beda lagi. Oke, mungkin itu saja, Bu, yang kita bahas hari ini ya, Bu. Kami dari tim Potsi berterima kasih kepada Ibu Meli telah sempat memberikan ilmunya di ruang podcast ini. Jadi sahabat Potsi sekalian bisa mengambil ilmu-ilmu yang diberikan oleh Ibu Meli, bisa mempelajari di rumah, karena seseorang itu jika ingin berhasil, kita harus melewati beberapa kegagalan seperti yang dialami oleh Ibu Meli menjadi seorang mahasiswa. Dan tadi jangan takut juga kita mendapatkan nilai yang jelek ya, karena itu bukan penghalang untuk kita sukses ya, Bu, benar sekali. Oke, Ibu, terima kasih ya, Bu, sudah antusias, sudah luar biasa, sudah ingin memberikan kesempatan walaupun hanya beberapa menit, karena ilmunya itu sudah luar biasa ya, Bu. Oke, sahabat Potsi sekalian, mungkin sampai di sini saja penjelasan kita pada hari ini, ilmunya pada hari ini. Saya selaku pembawa acara dan Ibu Meli sebagai narasumber kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat. Oke, saya pembawa acara Hari Matahari, mohon pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.